Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini dan pertanda kalian sudah siap menerima materi yang akan disampaikan oleh para presentator mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kali ini kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai subjek dan objek evaluasi, di mana kelompok 5 ini beranggotakan saya, Haidar Zulfikar, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Dan yang kedua ada Sufi Alifullah selaku pemateri pertama. Dan yang ketiga ada Erlin Desi Amalia selaku pemateri ketiga. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja presentasi pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri pertama, Sufi Alifullah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang subjek evaluasi pendidikan. Dari kata subjek evaluasi itu sendiri adalah orang yang melakukan penilaian, sedangkan arti dari subjek evaluasi pendidikan adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi di dalam bidang pendidikan. Subjek evaluasi pendidikan di sekolah akan sangat bergantung pada ditentukannya oleh suatu aturan yang menetapkan pembagian tugas untuk evaluasi tersebut. Jadi, subjek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya. Di antara contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam kegiatan evaluasi pendidikan, sasaran evaluasinya adalah prestasi belajar siswa. Maka subjek evaluasinya adalah guru atau dosen pada mata pelajaran tersebut. Yang kedua itu melaksanakan evaluasi sikap menggunakan skala. Maka sebagai subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kepribadian di mana menggunakan sebuah alat ukur. Maka subjeknya adalah ahli-ahli psikologi. Di samping alatnya yang harus bersifat rahasia, maka subjek evaluasinya haruslah seorang yang betul-betul karena jawaban dan tingkah laku orang yang dites harus diinterpretasikan dengan cara tersebut. Terima kasih disampaikan kepada pemateri pertama Sufi Alifullah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Erlin Desi Amalia selaku pemateri kedua. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Desi Amalia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai objek evaluasi. Baik, objek evaluasi sendiri itu adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat dari sebuah pengamatan. Di dalam evaluasi pembelajaran, tentu yang menjadi objek evaluasi adalah siswa. Dan aspek-aspek yang diperlukan dalam evaluasi terhadap peserta didik, diantaranya yang pertama ada aspek-aspek tentang berpikir. Nah, di mana aspek-aspek tentang berpikir ini di dalamnya mencakup intelijensi atau kecerdasan, kemudian ingatan, serta bagaimana cara siswa memecahkan suatu permasalahan atau mendeskripsikan sesuatu. Kemudian yang kedua ada perasaan sosial, yang mana perasaan sosial ini di dalamnya mencakup cara bergaul, kemudian cara pemecahan nilai-nilai sosial, kemudian cara untuk menghadapi permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, serta berpartisipasi dalam kenyataan sosial. Yang ketiga, ada keyakinan sosial dan kewarganegaraan menyangkut pandangan hidupnya terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian aspek yang keempat ada apresiasi seni dan budaya. Yang kelima ada minat, bakat, dan hobi. Dan yang keenam ada perkembangan sosial dan personal. Nah, selain aspek-aspek objek evaluasi, ada juga yang disebut dengan unsur-unsur objek evaluasi pendidikan, di mana di dalamnya ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada input. Input di sini merupakan calon peserta didik sebagai pribadi yang utuh, yang dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Kemudian yang kedua ada transformasi. Unsur-unsur yang ada di dalam transformasi yang menjadi objek penilaian
Antara lain yang pertama ada kurikulum atau materi, kemudian yang kedua ada metode atau cara penilaian, yang ketiga ada sarana pendidikan atau media, yang keempat ada sistem administrasi, yang kelima ada pengajar dan personal lainnya. Kemudian yang terakhir ada output, yakni penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar siswa atau peserta didik selama mereka mengikuti pembelajaran atau mengikuti program di sebuah instansi pendidikan. Baik, terima kasih disampaikan kepada para pemateri yang telah menjelaskan materi mengenai subjek dan objek evaluasi. Selanjutnya adalah saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi ini. Yang pertama, subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi, contohnya seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian untuk objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan. Kemudian untuk aspek-aspek yang diperlukan dalam evaluasi terhadap peserta didik meliputi aspek tentang berpikir, perasaan sosial, keyakinan sosial, apresiasi seni dan budaya, minat, bakat, dan hobi, dan yang terakhir adalah perkembangan sosial dan personal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai pembahasan diskusi di kolom komentar. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.